Jadi kita bikin kegiatan saat itu adalah donasi untuk binatang. Kan dulu kan sempat banyak tuh donasi untuk ojek online atau apa gitu. Kenapa kan. binatang? Nah, akhirnya kan kita pikir. Nah, akhirnya istrinya pikir, loh ternyata kayak gini, gak hanya sekedar happy-happy tapi ada manfaat gitu loh. Akhirnya malah istrinya malah kalau ada kopdar nyuruh suaminya suruh ngikut. Sampai sekarang kan mobil Veloz masih tetap laku di pasaran, bahkan banyak juga yang mencari secondnya atau bekasnya. Itu kenapa alasannya? Halo Sobat PTT, balik lagi nih di podcast session bersama PTT Lubrikan Indonesia. Dan hari ini perdana nih, saya Indri bakal men-take over podcast station. Kalau misalkan biasanya di sini yang duduk ini ada Mas Rizky, tapi per hari ini mungkin dan seterusnya bakal dipandu atau mungkin di take over sama saya Indri nih. Dan seperti biasanya nih kita bakal ngobrol-ngobrol. Terus juga bakal ada sharing session juga. Nah, kali ini kita udah kedatangan teman-teman komunitas dari Toyota Veloz Community Indonesia. Oke, di sini mungkin boleh perkenalan dulu. Udah ada Om siapa nih? Dua nih di sini. Kenalkan saya panggilannya Lucky. Saya Ketua Umum Velocity periode sekarang, dan samping saya Fani, member Velocity. Oke, berarti udah ada Om Lucky dan Om Fani ya. Bisa dipanggil Om, nggak apa-apa ya? Om aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, kita mau tanya-tanya dulu mungkin seputaran sejarah munculnya ada komunitas Toyota Veloz Indonesia. Kemunculan Velocity itu kan karena kembali ke hobi ya. Jadi ke hobi kita pingin kumpul, pingin bersilaturahmi dengan teman. Akhirnya kita terbentuklah ada 9 member, termasuk kita sebutkan founder. Ada 9 member yang jadi dewan founder yang membentuk Velocity pada tanggal 3 Maret 2012. Itu karena keinginan kumpul sesama Veloz. Jadi kita tidak hanya khusus Veloz, tidak ada merek lain, tidak ada jenis lain. Jadi kita hanya khusus Veloz gitu. Jadi untuk biar ilmu tentang mobil Veloz, silaturahmi keluarga dan sebagainya biar lebih akrab, itu aja. Berarti tadi itu awal munculnya dari 9 founder itu ya, 9 orang itu yang pengguna mobil Veloz, terus jadinya hari-hari kumpul, sering kumpul, terus dari jadi 9 sekarang komunitas. Sudah sekitar hampir 3.000 member. Aduh, banyak. Itu seluruh Indonesia. Waduh, banyak banget ya. 3.000 tuh kalau kumpul gimana tuh, Om? Kalau pernah nggak sebanyak itu sampai 2.000? Kalau kumpul semua sih enggak ya, karena kan ke jauh-jauh ya dari Medan sampai Makassar. Jadi kita kalau untuk kumpul semua sih enggak. Tapi kalau ada perwakilan dari misalkan kita ada bikin acara Jambore, Jambore misalkan di Jawa, itu kebanyakan dari chapter-chapter lain ada perwakilan yang datang dari Medan, dari Pekanbaru, dari Lampung, mereka datang. Kalau datang semua sih, ya kita juga mikir-mikir mungkin tempatnya dan sebagainya. Ya. Kalau misalkan berarti kalau ada Jambore gitu semuanya perwakilan datang gitu ya. Kalau misalkan dari 2013 sampai dengan 2012 ya tadi apa 13. Itu sampai dengan hari ini udah berapa kali Om pergantian ketua umumnya itu? Saya sudah ketua umum yang keempat. Oh, keempat. Berarti udah ada 4 generasi mungkin. Ya, 4 generasi. Jadi kan kita per 2 tahun kita harus ada Munas dan di ADRT kita itu 2 tahun Munas dan 2 kali periode. 2 periode dulu. Ya. Ini ada juga nih artikel mengungkapkan bahwa Velocity atau Veloz Community merupakan satu-satunya komunitas resmi untuk Toyota Avanza Veloz yang berskala nasional di bawah naungan Toyota Astra Motor dan menjadi bagian dari Toyota Owner Club. Berarti ini satu-satunya ya? Betul. Untuk Toyota Veloz itu yang diakuin di Toyota Astra Motor, dan kita gabung namanya ada 18 yang diakuin dari Toyota Astra Motor yang resmi itu bergabung menjadi Toyota Owner Club. Gitu loh. Nah, kalau misalkan Velocity itu sebutan untuk Veloz Community. Veloz Community. Oh, berarti itu satu-satunya. Berarti kalau misalkan ada lagi nih nanti pengguna mungkin merek lain mungkin bisa masuk, cuman kalau untuk Veloz cuma Velocity aja. Velocity yang diakuin sama Toyota Astra Motor. Untuk komunitas-komunitas kendaraan mobil gitu
misalkan nih yang mobil-mobil Toyota itu yang resmi itu yang udah pasti diakui sama Toyota owner club itu atau Toyota Astra Motor itu aja. Mungkin diakuin semua ya, diakuin dalam arti ini kan yang yang disupport sama Toyota Astra Motor. Jadi kegiatan-kegiatan kalau mungkin diakui mungkin diakui semua, cuman yang di sini ada dimaksud adalah yang disupport sama Toyota Astra Motor gitu aja. Ya, berarti misalkan ada kegiatan kita disupport sama Toyota Astra Motor. Iya, gitu. iya, berarti udah resmi banget gitu ya. Kayak ini kalau misalnya tadi kita udah dengar juga nih tahun berdirinya, terus dari yang awalnya dari 9 orang, terus sekarang udah sampai hampir 3.000-an. Hampir 3.000 orang dari Medan ya, dari Medan seluruh sampai, Indonesia. Itu semuanya sampai total ada 3.000. Nah, kalau misalkan tadi kan dari 9 orang itu nih, ada nggak sih yang visi misinya tuh sampai sekarang masih terus terus diteruskan kepada ketua-ketua barunya atau anggota-anggota barunya gitu? Justru dari 9 founder ini itu sampai sekarang pun masih aktif. Oh, masih aktif. Jadi jadi dewan founder itu juga sebagai dewan penasihat. Jadi dia akan bisa misalkan ketua pengurus sekarang, ketua umum sekarang bisa sounding ngasih nasihat ke dewan founder dan mereka akan ngasih masukan. Jadi masih aktif sampai sekarang. Iya, berarti masih tetap. Jadi hanya sekedar membentuk terus hilang nggak, tapi masih sampai sekarang masih aktif. Iya. Karena kan kadang ada yang founder tuh biasanya cuman sekedar ada info event ini gitu, tapi nggak ikut berkontribusi gitu. Kita aktif semua. Masih ikut datang kalau ada event-event jambore gitu dan lain sebagainya. Oke. Tadi kita udah perjalanannya juga udah dari sampai dengan 3.000. Itu dia tadi sejarah singkatnya. Nah, kalau misalkan nih tadi kan ada jambore segala macam, untuk kegiatan-kegiatan rutinnya nih, untuk yang mingguan atau event bulanan itu ada apa aja tuh Om? Nah, mungkin Om Fandi aja ya kalau yang bulanan bisa cerita biar. Ya. Kalau saya kan dari member ya, dari chapter, karena kan di Velocity itu kan kita dibagi lagi by chapter per wilayah ya. Gitu kan, jadi kayak Jakarta, Bogor, Tangerang, atau mungkin ada di Lampung gitu. Untuk chapter sendiri ini kita mengadakan kopdar ya. Kopdar itu sebulan sekali, itu rutin gitu. Jadi itu di luar event-event yang ada gitu ya, kita kumpul silaturahmi ya kan, ya berbagai aktivitas aja kita lakukan dengan cara kita ngoprek ya, kita sambil makan-makan, kita bawa keluarga gitu kan. Ya jadi minimal sebulan sekali pasti aja. Itu kalau misalkan kopdar gitu berarti kayak rame, suka ada kayak pawai iring-iringan gitu nggak sih Pak? Kayak kemana touring ya. Kalau touring lain lagi ya. Kalau kita kan bicara kopdar itu kan di satu wilayah. Umpama kayak Jakarta ya kita keliling di satu wilayah Jakarta. Kalau kita udah keluar daerah itu namanya touring. Oh, gitu. Lain lagi. Iya, lain lagi, itu event-event di luar kopdar. Biasa kalau touring itu per chapter biasanya setahun tuh sekali atau 2 kali biasanya. Itu outing gitu ya, ke tempat-tempat wisata atau apa, biasanya gitu, gunung atau pantai atau apa gitu. Berarti banyak banget kegiatan ya Pak ya. Kalau misalkan tadi ada kegiatan kopdarnya salah satunya ada oprek, berarti untuk penerimaan anggota baru pun setiap bulannya juga bisa ya kalau misalkan ada yang mau kalau bergabung, untuk gimana tuh Pak? Penerimaan anggota kita ada 2 sistemnya, ada yang online daftar ke website kita, ada juga yang OTS dalam arti misalkan kita kasih contoh Jakarta, CVC Jakarta Velocity Chapter itu lagi mengadakan kopdar. Terus kebetulan ada member yang pingin datang sekalian daftar di situ, itu namanya OTS. Bisa, jadi ada online, ada OTS. Ada ketentuannya nggak Pak? Misalkan untuk anggota baru nih yang baru bergabung, misalkan dia pun baru maken ya, atau baru nyobain atau baru beli mungkin, atau baru nurunin mobil warisan nih misalkan dari orang tuanya, itu ada syarat-syarat tertentu nggak sih kalau buat syaratnya gabung? Yang penting punya mobil Veloz, udah punya SIM, berarti umurnya sudah mencukupi, udah itu aja. Itu aja ya berarti ya. Dan jangan nggak lupa juga, jadi kalau Mama walaupun member baru ya, walaupun dia tadi Mbak bilang dia warisan atau baru beli mobil baru, tetap kita tekankan dia tidak boleh ada komunitas lain yang sejenis kita. Gitu. Jadi ya Velocity aja. Gitu. Jadi kan banyak nih komunitas klub Velocity yang sejenis. Nah di ADRT kita tuh tidak mengizinkan. Jadi kalau satu udah aja. Velocity ya. Jadi walaupun dia baru pengguna baru, misalkan masih nol nih pengetahuan tentang mobil Veloz, terus
mungkin mau join nih biar nanti kalau ada info dia ada kendala atau apa biar bisa sharing-sharing gitu. Itu juga nggak apa-apa nanti. Justru salah satu keunggulan kita atau keinginan kita itu sharing ilmu. Jadi dengan kayak contoh saya dulu waktu saya masuk pun saya juga agak buta ya masalah mesin dan sebagainya gitu. Saya begitu saya masuk Velocity sering kopdar, akhirnya saya tahu nih cara ganti ini, cara ngoprek ini sedikit tahu lah gitu. Jadi itulah ilmunya, salah satu keuntungannya. Ya kan kalau dari nasional itu kan biasa kan ada ini ya, ada unggulan kita mengundang dari TAM. Tapi kalau dari chapter sendiri mungkin ketua umum sendiri tahu ya, karena kita juga masuk di komunitas itu kan salah satu hobi gitu kan. Walaupun kita berbagai profesi, kita kan juga punya pengen silaturahmi, berbagi ilmu, ya kan, yang tadi nggak tahu jadi tahu. Jadi kita sharing itu tidak di dalam grup WA aja ya. Ketika kita silaturahmi di Kopdar itu, ya itu kita saling berbagi aja. Mama dia ada kendala apa, dia mau ganti apa, dia mau modif apa, kita saling sharing aja. Jadi ada forum juga ya, jadi nggak cuma ketawa-ketawa aja, ngopi-ngopi aja, tapi juga ada forum-forumnya juga ya. Nah kalau misalkan tadi kan kegiatan bulannya ada Kopdar nih, terus kalau misalkan event-event lainnya gitu ada apa tuh Om? Jadi event kita ada 2, dari event dari pusat pun event dari chapter masing-masing. Kalau dari chapter masing-masing kan setiap bulan ada Kopdar, nanti ada touring dan sebagainya. Nah di pusat sendiri itu ada event itu setahun biasa ada 2 kali yang besar, itu anniversary sama Jambore Nasional. Biasanya kita agak di luar daerah, kayak kemarin kita habis Lebaran kemarin itu kita anniversary di Anyer. Anniversary terakhir itu Anyer gitu loh. Nah, nanti mungkin awal tahun depan kita ngadain Jambore Nasional. Kita lagi cari tempat ya, mungkin di mana gitu. Jadi setiap tahun kita ada, tapi di luar itu semua sih kita banyak ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan kayak contoh kayak kemarin pandemi kan bisa dikatakan kita di rumah saja ya, nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan dong. Nggak ada kegiatan sama sekali, tapi kemarin kita coba bikin kegiatan, tapi yang tidak mengumpulkan banyak orang. Jadi kita bikin kegiatan saat itu adalah donasi untuk binatang. Kan dulu kan sempat banyak tuh donasi untuk ojek online atau apa gitu. Kenapa kan. Binatang gitu? Nah, akhirnya kan kita pikir, oke, kita lihat kok yang ojek online banyak yang ngasih. Nah, padahal di binatang, di kebun binatang dan sebagainya kan sudah banyak kena pandemi ya. Pengunjung nggak bisa datang, padahal mereka juga perlu kasih makan dan sebagainya. Akhirnya kita bikin kegiatan itu ngasih sumbangan pakan. Jadi kita serentak beberapa kota yang ada kebun binatangnya, kita serentak ke kota, kita kasih CSR pakan. Kayak misalkan contoh Bogor itu di Taman Safari, Taman Safari, terus Jakarta Taman Mini, Taman Burung, terus di Bekasi Taman Buaya. Jadi kita kasih dan itu akhirnya TAM juga support karena belum pernah ada yang bikin acara itu. Nggak kepikiran. Padahal itu terdampak banget kan. Iya, betul. Tempat wisata nggak boleh datang. Padahal mereka juga perlu biaya makan juga ternyata besar banget gitu loh. Sangat besar banget. Akhirnya kita kumpulin dana, kita ngasih support. Ada berapa kota? Soalnya 9 atau 10 kota serentak di hari yang sama. Itu impact-nya gede banget ya Om. Gede impact. Dan kita juga ada beberapa kegiatan. Jadi gini, di Velocity sendiri kegiatan-kegiatan sekarang itu lebih ke CSR-nya. Lebih banyak ke CSR. Jadi lebih ditonjolkan ke CSR-nya. Untuk tahun ini kan lebih ke temanya Go Green. Jadi penanaman. Setiap tahun tuh ada tema. Ada temanya. Dan itu tema biasa dari Toyota Astra Motor ya. Tahun ini adalah Go Green. Jadi penanaman mangrove. Kayak kemarin kita di Anyer itu kita penanaman di hutan di daerah Anyer. Kita menanam sekitar 500 pohon. Bareng-bareng sama 500 pohon keras. Jadi kita di hutan. Jadi memang lebih ke CSR-nya tahun ini lebih ke Go Green. Tapi tidak menutup ada CSR lain yang situasional ya. Misalkan contoh dulu nih pernah dari Jakarta kita ngadain di Cilacap ya Om. Cilacap. Mungkin jelasin itu cukup bagus itu. Eventnya. Di tahun 2019 itu di Jakarta chapter Jakarta itu mengadakan CSR. Memang CSR itu kita berbarengan dengan touringnya touring kemerdekaan.
ketua chapter kita beserta pengurusnya dan minta didukung dengan pengurus pusat. Kita juga didukung oleh Toyota Astra Motor ya. Kita mengadakan stunting. Stunting itu di daerah Cilacap. Stunting. Stuntingnya itu di Cilacap di desa Pucung Lor gitu. Jadi kita kumpulkan balita-balita yang ada di balai desa, kita kasih sosialisasi, penyuluhan, ya kan, dari ada dokter, ya, kita semuanya ikut aturan yang ada, gitu. Lalu baru kita berbagi aja di situ, gitu. Itu tahun 2019. Jadi memang kita lebih ke ada kegiatan. Jadi kita lihat nih kalau kita suatu tempat ini, lebih yang menonjol, misalkan ada diperlukan kayak Cilacap, kan stunting, gizi buruk kan, gizi buruk anak. Ya udah kita kasih sosialisasi itu, kita panggil dokter untuk kasih penjelasan tentang stunting, terus kita ngasih makanan sehat ya Om ya, karena makanan sehat untuk anak-anak. Terus kita juga ada perbaikan puskesmas masalah ya, pengecekan puskesmas dan sebagainya. Jadi ya tetap kita melihat di acara tempat itu diperlukan apa nih gitu loh. Itu bukan masyarakat, jadi kita lebih dekat ke masyarakat, lebih ke situ sih. Aku baru tahu nih kalau misalkan komunitas-komunitas otomotif nih kan banyak juga nih yang image-nya nih cuman apa sih, nggak ada unfaedah ya, kegiatannya cuman ngopi-ngopi aja, ngumpul-ngumpul, dangdutan gitu kan, biasanya kan kayak gitu kan. Tapi ini dari sini kita jadi tahu kalau kegiatan-kegiatan dari komunitas otomotif ini terutama Velocity ini yang out of the box gitu loh menurutku. Nah nanti ke depannya nih bakal ada event apa lagi nih dalam waktu dekat mungkin? Kalau untuk nasional kita nanti akan ada, kan kebetulan sekarang lagi ada isunya kan ini ya uji emisi ya. Nah iya itu uji emisi, itu gimana tuh? Kita nanti tanggal 24 kita ada Kopdargab di Jabodetabek, itu kita kerjasama dengan salah satu bengkel resmi, kita ngadain servis dan uji emisi bersama. Nah di situ kita juga ada sosialisasi tentang salah satu merek, salah satu jenis kendaraan tipe itu mobil hybrid yang memang lebih ramah lingkungan, hybrid. Betul. Sama satu lagi tes mata gratis, pemeriksaan mata gratis. Ada lagi kan, maksudnya kegiatan-kegiatan itu yang jarang gitu loh, yang mencetuskan ide-ide bakti sosial yang tidak biasa, tidak pada umumnya, itu siapa tuh Om? Ya kita semua ya, dari pengurus maupun masukan dari member maupun dewan penasihat, kita kasih sharing, misalkan kita mungkin ada ini, terus ada ide ini, ada ini, kita tampung, kita olah gitu loh. Jadi nggak dari manapun lah, dari manapun ide-ide itu ada. Misalkan kayak kasih makan ternak itu, ya udah, kita ngasih sumbangan betul ngeliat kok, ojol udah banyak nih komunitas lain yang ngasih sembako ke ojol atau apa gitu kan. UMKM. Terus kira-kira apa nih yang nggak ada lah ibaratnya, yang nggak ada yang itu, akhirnya kita bikin. Terus pernah kita juga di jambore di daerah Salatiga ya, Salatiga. Kita pas hari pahlawan, jadi kita undang para veteran, terus kita panggil dokter, kita tes kesehatan, kesehatannya para veteran. Jadi ya kan udah sepuh-sepuh ya, jadi kita undang dokter untuk tes kesehatan, terus bagian kita datang ke makam pahlawan untuk tabur bunga pas tanggal 10 November itu di daerah Salatiga. Banyak banget kegiatan-kegiatan berfaedah gitu. Saya juga sendiri juga kiranya cuman bapak-bapak ngumpul aja gitu. Tapi jadi banyak gitu tahu. Dari komunitas Velocity ini kan kita coba cari CSR itu kan kita cari yang lain daripada yang lain. Tapi juga kita mengikuti perkembangan. Gitu kan. Perkembangannya seperti tadi nasional juga penanaman bibit mangrove. Jakarta juga kan pernah ngikutin, lihat situasi di daerah, di pemerintah juga lagi digalangkan ya, kita starting gitu kan. Nanti di chapter lain juga Tangerang, Bekasi, Bogor atau Lampung atau Jawa. Jadi kita ngikut perkembangan juga CSR itu. Jadi setiap daerah kan beda-beda ya, beda-beda kebutuhannya. Jadi kita ngikutin dari kebutuhan di daerah itu sendiri sih ya. Gitu. Maksudnya menyesuaikan lagi. Jadi kita benar-benar kalau misalnya kita mau acara, misalnya kayak CVC mau ke Cilacap, kita gali tuh di Cilacap apa yang dibutuhkan. Ya, betul gitu. Oke, kalau misalkan tadi kan disebutin beberapa kali ada jambore. Itu jambore dilaksanakan per setahun sekali atau per 2 tahun sekali? Kalau jambore kita ngadain per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali. Biasanya selama ini kita pernah di Salatiga, Boyolali, sama Lampung ya. Bukan, ya. Lampung ya. Berarti Anif ya. Anif ya.
Jambore baru 2 berarti. Jambore baru 2 kali di 2 kali, Salatiga dan Salatiga sama di Boyolali. Kalau secara nasional kita udah pernah kegiatan untuk Velocity sendiri. Kita cukup bagus ya. Mungkin kalau rekan-rekan lihat di googling itu kita udah beberapa kegiatan yang cukup jauh. Jadi pernah kita journey dari Jakarta ke Medan pernah. Iya, ke titik nol. Terus pernah Jakarta Bali pernah, terus Makassar Manado pernah. Bahkan 3 negara dari Pontianak, Malaysia, Brunei kita pernah, dan terakhir itu dari Jakarta ke Dili Timor Leste. Aduh, itu kegiatannya apa aja tuh Om? Sampai Ya, itu ke ada negara-negara CS, tetangga. itu perjalanan darat, itu mendarat dari Jakarta ke Timor Leste, perjalanan darat, itu nanti setiap beberapa titik kita bikin CSR di situ, terus ketemu di Timor Leste-nya juga ketemu dengan pemerintah di sana. Lima kedubes ya sana di Sambu. Itu yang ngikut berapa orang tuh Om? Itu perwakilan ya, nggak mungkin dari pengurus pusat, nanti dari chapternya atau member, hanya perwakilan aja itu. Ya kalau umpama satu mobil 3 orang untuk 4 sampai 5 mobil kan berarti kurang lebih 10 lebih lah. Ya, tapi perwakilan aja sih. Ya walaupun perwakilan kan, tapi seenggaknya itu jadi apa ya Om, jadi simbolis lah kalau misalkan komunitas Velos di Indonesia nih hidup gitu ya. Ada aktivitasnya, ada agendanya. Gitu ya. Jadi kalau yang journey yang besar, jadi sebelum pandemi itu, jadi kita ada perakitan yang besar, cuman sekarang lebih ke CSR-nya, lebih ke situ. Banyaknya ke CSR ya. Kalau misalkan tadi ada kegiatan kopdar, terus juga ada charity event, terus jambore, terus journey juga tadi. Ada nggak nih kita bikin kompetisi-kompetisi gitu dari Velocity sendiri? Buat seru-seruan untuk di komunitasnya sendiri. Kompetisi kita suka banyak ya kegiatan. Contoh misalkan kita Jabodetabek kita futsal ya, lomba futsal. Misalkan contoh olahraga. Terus suka juga pas Lebaran kita lomba foto mudik. Foto mudik sama keluarga dengan mobilnya, kontes. Terus kegiatan-kegiatan suka lah ada kita ya, misalkan pas kita lagi vakum nggak ada kegiatan, kita munculin nih, bikin lomba ini untuk semua member, bikin lomba gitu. Nanti like terbanyak dapat hadiah kayak gitu. Apa ya? Ya buat seru-seruan aja. Iya, buat seru-seruan aja gitu loh. Terus misalkan kita bikin acara jambore, terus kita mau bikin tema ini. Nah, logo gambarnya itu kita lombakan. Silakan member-member. Jadi nggak semua pengurus yang menentukan semua dari tema, terus gambar sebagainya, nggak. Tema kita tentukan, terus kita share ke member. Kita bikin lomba untuk logonya kita member, nanti begitu member ngirim berapa kita pilih yang terbaik gitu. Banyak banget nih kegiatan seru setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan semuanya tuh kegiatan tuh nggak yang itu lagi tapi selalu berbeda ya. Dan setiap akhir tahun pun dari Toyota Astra Motor tuh selalu meminta kita sebagai pengurus pusat agenda 1 tahun ke depan. Oh, nah dari Velocity semua ya, dari Toyota Astra Motor itu meminta ke kita agenda 1 tahun ke depan. Agenda, jadi bulan ini kira-kira apa, bulan ini kira-kira apa, bulan ini kira-kira apa. Keren banget ya, jadi kayak semacam kreatif director gitu ya untuk segala event yang ada. Untuk anggota-anggota Toyota Astra Motor itu ya. Itu jadi beban gak sih Om kalau misalkan ditunjuk seperti itu Om? Beban nggak, karena kita happy ya, karena hobi ya, karena hobi, jadi ya enjoy aja lah. Tapi sejauh ini responnya juga gimana tuh Om untuk event-event yang dibantu sama teman-teman dari Velocity untuk Toyota Astra Motor? Selama ini bagus ya, selama ini supportnya bagus. Sampai sekarang juga ya. Bagus. Nah itu adalah benar-benar langsung atau dalam bentuk souvenir atau apa, cukup bagus sih supportnya. Kalau misalkan tadi kan banyak banget nih event-eventnya ya kan, terus juga selain dapat link, dapat keluarga baru, join komunitas, terus benefit yang paling kelihatan gitu apa nih? Yang paling nyata banget nih untuk Om Fani atau Om Lucky juga masing-masing. Kita kan kerjasama dengan beberapa bengkel resmi. Jadi kalau misalkan dari member kita datang ke bengkel resmi itu biasanya dapat diskon untuk servis. Diskon lebih lah gitu loh. Itu salah satunya salah satu benefit. Dan terutama dulu ada sharing ya. Jadi dulu pernah ada member ke daftar nih. Tadinya istrinya itu kurang setuju lah. Mungkin dengan mindset buat happy doang, kumpul-kumpul kan. Nah saat itu berapa minggu setelah itu dia liburan keluar kota. Ternyata accident. Accident. Terus kita sebagai pengurus telepon ke chapter setempat, itu dibantu
dari mulai diungsiin dulu keluarganya, terus mobilnya dibantu. Nah akhirnya istrinya pikir, loh ternyata kayak gini, gak hanya sekedar happy tapi ada manfaat gitu loh bantu. Akhirnya malah istrinya malah kalau ada kopdar nyuruh suaminya suruh ngikut, harus ngikut gitu. Karena udah ngerasain benefitnya tuh bukan cuman kumpul-kumpul aja. Betul, tapi bener-bener ditolong bener. Oh sampai segitunya juga ya Om ya. Jadi kita udah kegiatan apa, kita suka di-share di grup nasional, baru kita minta tolong ke pengurus chapter di daerah mana itu untuk membantu. Itu untuk yang support beberapa bengkel yang ada kerjasama gitu, kan apa ya ngasih support ya gitu. Itu untuk semua anggota atau cuman yang anggota-anggota yang udah loyal gitu loh Om, yang mungkin semua udah 5 anggota. tahun gitu. Semua anggota. Oh semua anggota. Semua ya? anggota. Jadi ID kita kan menempel di orang ya. Jadi kalau misalkan dia masih punya mobil yang sama gitu kan, datang servis sama. Udah harus sesuai sama ya kriterianya gitu. Nah kalau misalkan dia udah nggak pemakai Veloz, tapi masih bergabung di komunitas, itu gimana tuh Om? Gak ada masalah gitu. Misalkan mobilnya dijual, gak ada masalah. Dia mau ganti unit entah sama Toyota atau merek lain, itu masih tetap jadi anggota Velocity. Gitu. Masih tetap boleh ikut kopdar gitu. Malah kita anjurkan tetap ikut. Tetap ngumpul gitu. Dan biasanya kita untuk kalau unit yang selain Veloz, unit ganti unit lain, kita ada stiker untuk identitas kalau itu anggota Velocity, itu namanya Velocity Family. Jadi ke love terus ada Velocity Family. Buat identitas itu ya. Jadi kalau misalkan di jalan mobil merek lain nih, terus ada Velocity Family, berarti ini ya orang Veloz atau keluarga gitu. Itu kan tadi kan sesama Velocity ya. Tapi kalau pernah nggak sih kopdar atau kumpul-kumpul bareng komunitas mobil lain tapi masih dari Toyota Astra Motor juga? Ada. Contoh nanti tanggal 16 ini kita ada uji emisi juga, kita yang tadi itu. Ya, 6 kerjasama 6 komunitas yang dari TOC tadi Toyota Motor, kita bikin acara gabungan gitu loh. Jadi tetap ada kumpul-kumpulnya juga karena mungkin masih satu rumah gitu ya. Iya, betul. Masih ya itu disupport juga semuanya ya gitu. Jadi nggak antar komunitas sama sesama TOC tadi itu ada gesek-gesekan nggak sih? Enggak ya? Ada. Karena masing-masing punya keseruannya sendiri ya. Malah kadang kita sering diundang kalau mereka ada acara, kita diundang, karena mereka udah ya buat happy aja, buat keseruan gitu loh. Nggak ada persaingan. Iya, nggak ada kayak. Malah kita suka sering ibaratnya tuker info sponsor lah malah. Oh, karena nggak ada persaingan, paling tuker info. Paling gitu misalkan ada yang ini bikin event ini, kemarin bikin event ini, terus ngikutin enggak ya? Gitu. Enggak. Kita saling sharing aja. Aja. Nih, Om, siapa sih nih yang banyak banget nih yang berspekulasi nih kalau misalkan mobil Veloz ini merupakan julukan mobil sejuta umat. Nah, itu buat om-om sendiri nih para Velocity itu jadi kayak jadi ngerasa gitu. Kayak aduh jadi kayak banting harga nih apa gimana, turun derajat kok disebutnya mobil sejuta umat tuh, gimana tuh tanggapannya? Enggak lah, malah bangga kita. Senang ya? Malah bangga berarti mobil kita laku. Mobil kita bagus, banyak dipercaya. Banyak yang pakai juga. Iya, dibanding kalau kita punya mobil tapi kita tengok di jalan misalkan kok nggak ada yang sama, berarti mobil kita kurang laku dong gitu. Berarti nggak ada masalah ya. Nah, ini nih buat aku mau nanya sama Om Lucky dan Om Fani nih. Sampai sekarang kan mobil Veloz masih tetap laku di pasaran, bahkan banyak juga yang mencari second-nya atau bekasnya. Itu kenapa alasannya masih banyak yang memburu second-nya juga? Mungkin harga Veloz sekarang kan juga udah lumayan tinggi nih gitu kan. Jadi mungkin kondisi pandemi ini ibarat pengen punya mobil tapi budgetnya minim ya, sedapatnya dapat. Ya cari, tapi bikin Veloz gitu loh. Akhirnya ya cari yang second gitu. Karena secondnya Veloz pun juga masih bagus kan harganya dan kualitasnya juga masih bagus. Karena kan Veloz itu kan tipe tertingginya dari Avanza. Malah sekarang bukan Avanza lagi. Sekarang bukan Avanza lagi, Veloz sudah dipisah. Toyota Veloz. Dulu kan Toyota Avanza Veloz. Sekarang Toyota Avanza sendiri, Toyota Veloz sendiri. Udah dipisah. Udah pisah. Tapi misalkan nih masih banyak juga nih di luar sana nih orang nggak milih Veloz, mungkin lebih milih kakaknya kayak misalnya tadi Avanza gitu, atau enggak ya sejenisnya, karena banyaknya isu atau protes mengenai kelemahan-kelemahan Veloz. Misalkan nih ada kabinnya yang terbatas, terus juga
kualitas material interiornya nih yang kurang, terus juga fitur keselamatannya yang kurang mensupport. Kalau dari Velocity gimana tuh Justru nangkepnya? Veloz itu kelas tertingginya dibanding Avanza. Jadi kalau fitur-fitur keselamatan, terus interiornya malah lebih bagus dibanding Avanza. Karena Veloz ini kelas tertingginya. Ya, ini kita bukan ngebanding-banding, Iya. cuman memang masing-masing tuh setiap kendaraan pasti ada kelebihannya, ada Iya. juga kelemahan. Jadi tergantung gimana kita balik lagi ke penggunanya sih ya. Iya. Mau yang Mau mana? butuhnya apa? Mau Gitu butuhnya loh, apa? betul. Sejauh ini tapi teman-teman Velocity kalau misalkan saling sharing session tuh ada cerita-cerita, biasanya apa tuh hal-hal yang biasa dikeluhkan gitu, yang sharing gitu. Misalkan mau update apa nih, mau diganti apa gitu-gitu. Suhunya upgrade ini apa nih? Mungkin Silakan Ovan. Enggak juga lah. Ya kalau umpama mau upgrade atau modif kan itu kan Iya. selera member masing-masing ya. Kan member juga kadang dia bisa ke online, bisa ke toko offline, atau di chapter sendiri kan biasanya kan punya para sesepuh ya, atau istilahnya yang dituakan yang lebih paham mengenai kita modif apa nih yang bagus, barang kualitasnya seperti apa, harus Iya. seperti apa. Karena kan juga kan kalau kita modif itu kan tetap tidak dihilangkan safety-nya, karena kan banyak nih, maaf aja kalau di jalan raya itu banyak yang mobil terbakar. Nah, Kita nggak iya. tahu kan karena apa, karena kalau udah namanya modif, yang namanya perkabelan, itu kan juga harus benar-benar safety. Iya. Walaupun itu udah diacak ya dari pabrikannya, tapi tetap kita harus ikut, harus benar-benar rapi lah, kita kan untuk merakitnya, gitu. Lebih ke kenyamanan aja lah. Kita bikin upgrade mobil itu lebih ke nyamannya. Bukan untuk apa, gaya-gayaan, terus biasanya dibikin mengutamakan estetika. ya bikin apa itu enggak lah, lebih ke nyaman. Iya, Karena iya. kan mobil Veloz itu juga mobil keluarga. Malah boleh walaupun tidak dipungkirin ya, safety juga kadang berkurang juga. iya. Lebih mobil keluarga, mobil apa namanya, mungkin mobil keseharian gitu loh. Jadi kalau kurang apa di upgrade macam-macam terus kurang nyaman kan nggak enak Soalnya juga kan kalau kita. mobil keluarga ya berarti standarnya kalau kita bawa keluarga ya nggak mungkin kecepatan tinggi kan, Betul. disesuaikan lagi dengan. Tapi standar sih kalau member ya, hanya modif itu kalau untuk di luar itu penampilan pertama hanya ganti pelek doang. Oh itu biasa Iya, standarnya. itu paling Ya. standar biar, wih keren nih mobil dilihat sama orang. Padahal dalamnya ya Di sama-sama dalam aja gitu. Kalau dalam paling nggak jauh hanya head unit untuk dengerin suara ketika ada kita lagi sendiri atau bersama keluarga, Iya. ya kan. Jadi ya kayak di rumah aja lah. Jadi wah musik enak nih. Ya, Kalau audionya ada aja tambah gitu. TV atau ya itulah untuk interior. Tapi buat di luar biasanya hanya pelek aja. Memang nggak ada yang terlalu diubah sampai. Kalau yang sebegitunya. ikut kontes ya, Nah kalau misalnya dari Velocity suka ada kontes untuk. nggak ada, kita nggak ada. Cuma ada Tapi beberapa ada member yang memang senang ikut kontes itu. Tapi secara umum mungkin dengan mobil-mobil lain gitu Iya, dikonteskan konten ya. lain itu ada beberapa member Veloz yang Velocity yang mobil untuk kontes itu memang apa ya, update-nya memang agak ekstrim gitu Iya. kan. Itu ekstrim. Itu kalau mobil-mobilan di apa ya upgrade kayak tadi buat kontes itu oke nggak sih Om buat sehari-hari dipakai atau misalnya keluarnya ya cuman Sabtu Minggu atau buat ya pamer-pamer aja buat pas lagi kopdar gitu. Ya kembali ke yang punya ya. Kalau menurut mereka masih nyaman buat seharian ya silakan gitu. Tapi kebanyakan sih enggak ya, buat kontes doang. Buat kontes aja gitu ya. Ya sekarang kalau dipercantik udah dimodif terus buat jalanan nanti ada motor yang ya di renovasi lagi biaya lagi. Iya betul. Ada nggak sih yang sampai punya 2 Veloz gitu, 3 Veloz? Ya mungkin Ini ada. karena dimodifnya beda-beda Yuk. untuk anggota Velocity. Kalau modifnya Kalau punya Veloz dengan satu Lebih dari member satu. dua gitu ada Ada. aja sih ya. Cuma kan tetap kan member itu kan di orang ya. Walaupun nanti satu lagi dia mau daftar menjadi anggota Velocity, Tetap ya dia anggotanya apa istrinya atau anak harus daftar. Gitu. Berarti Nggak bisa satu member ID dua nggak ID nggak Oh, bisa. nggak bisa. jadi harus misalkan di rumah ada 2 ya, Ya, atas istrinya nama atau siapa istrinya ya, gitu atau ya. anaknya gitu. Oke. Tapi selain apa ya? Selain Veloz ini ada punya kendaraan mau rencana kayak kayaknya pengen deh nyoba ganti unit gitu untuk Om Fani atau Om Lucky. Cuma kalau bisa sih nambah ya. Iya, nambah. iya. Maksudnya nambah gitu. Ya, karena kan bagaimana juga kan anak sudah besar gitu kan. Jadi karena mobil kita kesayangan kita pengen dipisahin sama keluarga nih. Iya, Sama betul. keluarga kayak mobil mungkin yang lebih besar atau yang lebih
sama juga gitu kan ya, mobil ini ya buat tongkrongan kita aja sama teman-teman gitu. Om Lucky juga sama. Iya sama, ya pingin lah gitu kan atau mungkin upgrade yang Veloz yang terbaru gitu kan, karena fitur yang Veloz terbaru cukup bagus kan sebenarnya. Misalkan dia punya 2 unit nih, tapi satu Veloz, satu tuh merek lain gitu. Dia masih tetap bisa join komunitas Velocity. Nggak masalah kan, masih selagi dia nggak mengundurkan diri. Betul, walaupun dia mau ganti unit Veloz sama sekali sudah nggak ada, maupun dia beli unit baru yang lain, merek lain, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia satu lagi tuh, dia punya merek satu lagi, tapi dia join di komunitas yang itu juga. Jadi selain ada double Veloz, gitu. Selain Veloz nggak masalah. Kalau merek A, B, C yang lain silahkan. Tapi kalau mobil Veloz terus ikut komunitas Veloz sejenis, di ADRT kita nggak diperbolehkan. Jadi ya nggak boleh kayak double komunitas gitu ya. Ya sejenis ya. Yang sejenis. Kalau merek sejenis. lain silahkan. Komunitas merek lain silahkan. Ya. Gitu. Kita juga banyak kok temen yang punya merek sebelah. Iya, punya 2 ada komunitas. Ada beberapa komunitas gitu. di komunitas nggak ada masalah. Iya. Jadi kan biar apa ya? Ya lebih besar lagi mungkin keluarga yang dia cari atau link-link yang dia cari gitu. Itu yang dicari dalam komunitas ini kan, kita pengen punya saudara lebih. Iya betul. Terus benefit-benefitnya juga tadi salah benefit kan satunya. tadi ya mungkin ke bengkel resmi ya. Kalau menurut saya kan yang lebih utama ya, yang tadi saya bilang kita punya persaudaraan di mana-mana, gitu kan. Nah, salah satunya lagi yang paling utama di dalam komunitas itu kan kita berbagai profesi ya. Mungkin dari ketua umum, dari saya atau dari member yang lain. Kita ketika punya urusan pribadi dan kita butuh bantuan di dalam grup itu kan ada, oh ya kamu ini, tolong bantu dong, sharing dong. Nah itu yang paling utama juga. Sebagai contoh kan saya kan bukan orang Jakarta, orang rantau lah, orang daerah. Begitu saya di Jakarta, dengan saya ikut komunitas ini, akhirnya yang tadi nggak kenal Om Fani, saya jadi kenal Om Fani. Misalkan saya jenuh di rumah, saya telepon bisa main ke rumah, ngopi-ngopi atau apa. Jadi kita punya temen gitu loh, nggak sendirian lah berarti gitu. Iya betul. Misalkan kita lagi mudik kemana gitu kan, kita bisa ikut kopdar yang di Surabaya, yang di Jogja. Malah kalau gitu. kita mudik atau apa, kalau misalkan kita share, udah yang kadang teman-teman yang dilaluin udah nungguin. Ya kayak nyambut gitu. Ayo ya. mampir dulu, ngopi Ngejamu, dulu atau apa. ya. Iya. Oke, jadi ya banyak banget manfaatnya. Yang rencananya berarti ya. kita mungkin cuma berapa jam berjalan jadi bisa molor itu. Iya. Jadi berhentinya berkali-kali. Kalau bahasa di komunitas tuh di portal. Di portal, bahasa Itu bahasa untuk komunitas. itu apa tuh istilahnya, untuk apa? Di portal itu kalau kita informasi ke ketua chapter kita atau nanti di grup nasional. nasional. Kita misalkan mau ke Bali, misalkan contoh izin kita mau numpang lewat mau ke Bali tanggal sini. Udah teman, misalkan di daerah Jawa Tengah di portal. Dari Banyuwangi ada lagi yang Jawa Timur, Surabaya di portal gitu. Terus dari Bali juga disamperin di hotel mana, disamperin gitu. Jadi durasi perjalanan itu biasanya akan lama. Iya. Karena juga kan mereka kan saudara kita. Iya betul. Udah di portal ya kita ketemu, walaupun ngopi-ngopi kan kita namanya saudara. Betul. Gitu. Seru banget berarti, banyak banget. Selain ya tadi link, misalkan butuh teman, misalkan kita cari apa ya, kenalan nih, saya mau ke dokter gigi, di komunitas ada. Salah satunya kayak gitu. Yang pengacara ada. Yang mau butuh teman yang berseragam juga ada juga. Itu dia. Oke, banyak banget nih ya berarti info mengenai Velocity, mulai dari sejarahnya, terus juga kegiatan-kegiatannya, manfaat-manfaatnya, terus juga tadi pengalaman-pengalaman masing-masing dari Om Lucky juga Om Fani. Sobat PTT ini mau kepoin lebih lanjut kegiatan dari Velocity atau Veloz Community Indonesia, itu bisa kemana tuh Om? Mungkin sosial medianya atau ada forum-forumnya? Kita ada website velozcommunity.com, terus ada IG juga Veloz Instagram itu Veloz Community, Facebook juga Veloz Community. Terus kita juga punya Facebook juga, Facebook, FB ya, terus YouTube juga Veloz Community. Tuh, langsung dikepoin aja di Veloz Community, di follow, dilihat-lihat kegiatan, semua kegiatan di share di sana ya Om. Velozcommunity.com-nya juga, webnya juga aktif ya. Selalu ada artikelnya, aku juga sempat baca, selalu update ada kegiatan apa, dibuatkan press release-nya, dibuatkan artikelnya. Itu juga salah satu apa ya? Aku ngelihatnya kayak komunitas otomotif tapi
seniat ini loh Om, sampai websitenya tuh artikelnya semuanya ada. Dan memang kita setiap kegiatan pusat maupun daerah, setiap kegiatan kita mintain press release-nya untuk ke media, kita kirim ke media-media. Itu dia tadi sosial media, terus juga website komunitasnya juga semuanya ada. Silakan langsung di follow di Velos Community. Velocity Community. Yap, untuk sobat PTT yang mau tahu info lebih lanjut tadi bisa kalau mau bergabung juga bisa ya Om ya. Tadi ada yang bisa ya, offline, online juga. Betul. Kalau offline langsung datang pas lagi kopdar aja gitu ya. Ya, datang kopdar. Tuh, kalau misalkan mau tahu info kopdarnya juga ada di sosial media. Dan hampir semua chapter biasanya punya Instagram masing-masing. Oh ya. Untuk event internalnya. Internalnya. Untuk yang mau ikut event terdekatnya dari Velocity bisa langsung aja tadi follow sosial medianya atau juga langsung datang ke tanggal 24 di Auto 2000 Kalimalang. Itu dia. Oke nih sahabat PTT, sudah sekitar hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, banyak banget informasi menarik dari teman-teman pecinta otomotif Velocity. Terima kasih buat yang udah nonton PTT Podcast Station. Sampai dengan selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan setiap episodenya. Sampai jumpa, terima kasih.